Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya dari Tadris Kimia IAIN Watu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi praktikum asam dan basa. Tujuan dari kita mempelajari atau melakukan praktikum tentang asam dan basa yang pertama, untuk menguji sifat asam dan basa larutan dengan kertas lakmus. Yang kedua, membuat indikator asam basa dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan dalam laboratorium. Yang ketiga, menggolongkan larutan asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH. Setelah tujuan, kita masuk ke bagian landasan teori. Rasa makanan yang berbeda-beda disebabkan oleh sifat kimia makanan tersebut, yaitu asam basa atau netral. Asam dan basa saling menetralkan, membentuk garam. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya, HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH menghasilkan Na+ ditambah OH-. Untuk mengetahui apakah suatu larutan mengandung ion H+ dan OH- dapat diuji dengan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dan kertas lakmus merah akan tetap menjadi merah. Sedangkan adanya ion OH- dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus. Yang biru tetap biru, yang merah berubah menjadi biru. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya daun mahkota bunga seperti kembang sepatu, bougainville, mawar, dan lain-lain. Kunyit dan ekstrak bahan-bahan. Kemudian kunyit. Ekstrak bahan-bahan itu memberi warna yang berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dikatakan dengan istilah pH. pH larutan asam kecil dari 7. pH larutan netral sama dengan 7. pH larutan basa besar dari 7. Kemudian kita masuk ke bahasan peralatan dan bahan. Yang pertama, alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini pertama adalah tabung reaksi dan atau plat tetes, rak tabung reaksi, pipet tetes, lumpang dan alu, gunting, pisau, kertas lakmus merah dan biru, serta indikator universal. Bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama air suling. Bahan-bahan yang kita perlukan: air suling, air keran, air sabun matang ya, air kapur, air jeruk nipis, kunyit, larutan gula, alkohol, larutan deterjen, mahkota bunga berwarna merah, putih, biru, larutan gula, larutan natrium hidroksida, larutan asam nitrat, larutan asam klorida, larutan kalium hidroksida, dan larutan natrium klorida, masing-masing berkonsentrasi 1 molar. Kemudian fenolftalein. Setelah itu kita masuk ke bagian prosedur kerja. Yang pertama, pengujian sifat larutan. Yang pertama, guntinglah masing-masing kertas lakmus merah dan biru sepanjang 1 cm dan taruhlah dalam satu tabung reaksi atau pada satu lakukan plat tetes. Kemudian teteskan air suling, amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Catat pengamatan dengan cara yang sama. Uji larutan cuka dan air kapur. Yang B, lanjutkan percobaan kita dengan menguji larutan lain yang tersedia. Apakah larutan itu bersifat asam seperti cuka,
atau bersifat basah seperti air kapur, atau bersifat netral seperti air suling. Yang kedua, membuat indikator dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator fenoftalein. Yang pertama, bagian A, giling beberapa helai mahkota bunga berwarna merah dengan kira-kira 5 ml air suling. Tempatkan 1 ml air bunga ini masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Ke dalam tabung pertama, tambahkan larutan cuka, sedangkan ke dalam tabung kedua, tambahkan beberapa tetes air kapur. Guncangkan tabung, amati perubahan warna dan catat. Yang B, lakukan cara yang sama dengan bunga berwarna biru dan putih. Siapkan 3 tabung reaksi yang bersih. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan cuka, tabung kedua dengan air kapur, sedangkan tabung ketiga diisi dengan air. Tabung ketiga diisi dengan air suling. Kemudian tambahkan masing-masing 2-3 tetes larutan fenoftalein. Guncangkan tabung dan catat perubahan warnanya. Yang ketiga, menentukan nilai pH dan kekuatan asam basa. Hal pertama yang kita lakukan, masukkan larutan CH3COOH 1 molar, NaOH 1 molar, NHNO3 1 molar, dan HCl 1 molar, serta KOH 1 molar ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml. Kemudian, celupkan kertas indikator universal ke dalam tiap-tiap larutan. Terakhir, amati dan catat hasil pengamatan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.